Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya sebagai speaker 2 dari perwakilan Universitas Pembangunan Jaya saat ini berperan sebagai leader of opposition. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Yang kita ketahui bahwasanya sekolah adalah salah satu sarana yang biasa digunakan oleh siswa untuk menambah ilmu baik secara bidang akademik maupun non-akademik yang biasa dilakukan, yaitu lewat program ekstrakurikuler. Dan yang kita ketahui saat ini adalah sekolah sudah mengimplementasikan adanya pembelajaran pendidikan karakter yang diimplementasikan oleh sekolah sebagai salah satu cara sekolah untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya apabila perundungan ini terjadi di dalam sekolah, tentu masih menjadi ranah sekolah untuk membantu menyelesaikan kasus perundungan. Tetapi apabila perundungan ini terjadi di luar sekolah, maka ranah dari sekolah ini tidak berhak lagi untuk bantu mengadili dari siswa yang melakukan perundungan karena terjadinya di luar sekolah. Kita perlu fokus pada fungsi sekolah itu sendiri. Fungsi sekolah ini adalah menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan secara akademik, non-akademik maupun pendidikan karakter yang ditanam oleh masing-masing sekolah saat ini. Bukan sebagai ranah untuk menyelesaikan kasus kriminalitas yang termasuknya adalah perundungan di luar ranah sekolah. Apabila kasus-kasus perundungan ini banyak dilakukan oleh siswa yang notabene terjadi di luar sekolah, maka yang berhak untuk melakukan adanya pengadilan atau penghukuman adalah lembaga kepolisian yang memiliki wewenang untuk melakukan seperti halnya pembinaan dan lain sebagainya. Bukanlah lagi ranah dari sekolah untuk mengadili atau memberi hukuman kepada siswa tersebut. Yang kita ketahui bahwasanya apabila sekolah diberikan wewenang tambahan untuk melakukan pemberian hukuman kepada siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah, akan terjadi yang namanya pergeseran dari fungsi sekolah itu sendiri. Fungsi sekolah yang pertama untuk mendidik dan memberikan pengajaran seperti yang saya sebutkan tadi. Apabila sekolah diberikan wewenang tambahan untuk memberikan hukuman dan juga peradilan, maka fungsi utama dari sekolah itu akan bergeser. Bukanlah lagi sebagai lembaga pendidikan, bukanlah lagi sebagai lembaga yang diutus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan mendidik dari ada siswanya itu sendiri, tapi juga untuk mengadili siswanya itu sendiri. Yang kita ketahui bahwasanya sekolah ini memiliki ranah sangat sempit. Hanya di dalam sekolah itu sendiri peraturan itu bisa ditegakkan. Apabila yang dilakukan siswanya ini terjadi di luar sekolah, itu tidak bisa lagi sekolah memberikan hukuman atau membantu dari adanya pemberian sanksi. Karena itu memang sudah tugasnya dari kepolisian. Yang perlu kita ketahui adalah perundungan ini termasuk salah satu kasus kriminal yang kerap dilakukan oleh siswa baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Dan seperti yang saya katakan tadi, apabila perundungan ini terjadi di luar sekolah, maka sudah bukan ranahnya sekolah. Kita sudah memiliki lembaga yang bertugas untuk menangani kasus kriminalitas di Indonesia, yaitu ada kepolisian. Biarlah kepolisian yang menjalankan ranah dari adanya tugas kepolisian itu sendiri. Dan argumentasi yang disampaikan oleh Prime Minister sebelumnya tentang polisi juga jarang untuk mau menggubris adanya kasus tentang perundungan, karena tidak sehebat tentang kasus pembunuhan, tidak sehebat tentang kasus-kasus kriminalitas yang lainnya terjadi di Indonesia. Itu merupakan argumentasi yang menurut saya sangat salah, teman-teman. Mengapa demikian? Dengan adanya argumentasi tersebut sudah menunjukkan bahwasannya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak percaya pada lembaga yang memang sudah diutus negara untuk melakukan sanksi atau hukuman, untuk memberikan sanksi atau hukuman dan juga pembinaan untuk orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas. Itu poin penting yang pertama. Yang kedua, kita perlu update terus tentang kasus-kasus kriminalitas perundungan yang dilakukan di luar sekolah yang ternyata sudah banyak ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi statement-statement yang dikeluarkan oleh Prime Minister sebelumnya tentang kasus perundungan ini banyak yang tidak digubris oleh Kepolisian Indonesia, banyak yang tidak ditangani. Itu sama sekali tidak dapat saya terima sebagai tim oposisi, karena nyatanya sudah banyak sekali kasus-kasus perundungan siswa yang terjadi di luar sekolah yang memang nyatanya ditangani dan korban, baik korban dan juga pelaku, ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian. Banyak sekali contoh-contoh kasus kriminalitas perundungan siswa
yang dilakukan di luar sekolah yang kemudian ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia yang sangat yang beberapa bulan ke belakang sudah ditangani, seperti kasus perundungan anak SMP negeri di Semarang, kasus perundungan yang terjadi di Tangerang Selatan, kasus perundungan yang terjadi di Cilacap dan juga Jember, yang teman-teman bisa update beritanya di media sosial maupun lewat TV. Di situ teman-teman bisa lihat penggambaran bahwasanya polisi atau Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah melakukan lepas tangan yang namanya ketika ada terjadi pelaporan tentang kasus perundungan. Banyak sekali contoh-contoh kasus perundungan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya ketika kita mengalami perundungan, jangan pernah takut untuk lapor kepada lembaga yang berwenang, yaitu lembaga kepolisian. Dan balik lagi bahwa sekolah ini tidak memiliki ranah apabila perundungan ini terjadi di luar sekolah. Kenapa? Karena ya memang itu sudah bukan ranah dari sekolah lagi untuk menjatuhkan hukuman dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui argumentasi sebelumnya yang disampaikan oleh Prime Minister tentang kerap adanya sanksi sosial yang muncul dari pelaku tindak kriminal lewat perundungan ini, yang dicap jelek kepada masyarakat ketika sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Kita perlu membuka pikiran lebih besar bahwasanya apabila pelaku perundungan ini mendapat pelatihan, mendapat pembinaan tentang apa yang dia lakukan itu sebetulnya tidak benar, itu nantinya outputnya akan jauh lebih baik. Pertama, lembaga pemasyarakatan ini tidak akan semena-mena untuk membina pelaku kriminalitas. Tentu ada pembinaan tersendiri yang disesuaikan tergantung tingkat kriminalitas dan juga siapa yang melakukan. Terus yang kedua adalah ketika pelaku tindak pidana kriminalitas yang salah satunya adalah perundungan didampingi atau dibina oleh para ahli yang berada di lembaga pemasyarakatan, tentu hasilnya akan lebih baik dan juga lebih terasa outputnya. Baik, sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.